Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada saudara-saudara yang menonton video ini. Perkenalkan, saya juga Ferial Baskara, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, dengan NIM 1944432 TK49228. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk menjawab tugas 1 mata kuliah perangkat lunak sipil KBK Geoteknik. Soal tersebut berupa pemodelan dasar slope W. Slope W adalah bagian dari GeoStudio yang berfungsi untuk menghitung SF, safety factor, faktor keamanan dari sebuah layer. Soal terlampir pada Google Classroom terdapat ketentuan NU, XY, 2 digit terakhir, NIM genap atau ganjil, terdapat lereng dengan 2 layer, 2 lapisan tanah yang berbeda, gamma C and V terlampir, serta ada muka air tanah dengan koordinat terlampir juga, dan koordinat elevasi and distance-nya juga terlampir. Disesuaikan dengan kondisi NIM saya, maka genap dan X sama dengan 3, Y sama dengan 2, maka didapatlah kondisi lereng seperti ini. Lanjut, langkah-langkahnya akan saya sederhanakan menjadi 10 step ini. Pertama kita mulai, buka GeoStudio-nya, lalu kita key and analysis. Kita menentukan metode apa, setting umumnya secara general. Selanjutnya kita gambar model, lerengnya itu terdiri dari beberapa layer, seperti apa koordinatnya, seperti apa bentuknya, etc. And then we setting the material, input gamma, C and V, tanahnya untuk tiap layer tersebut. And then terdapat 2 metode untuk menyelesaikan ini. Pada student license tentunya. Metode pertama itu grid and radius, yang kedua itu draw slip surface and triangle. Kedua metode ini akan memberikan hasil yang tidak terlalu jauh beda harusnya. Dan kita verifikasi dulu apakah semua data yang kita masukkan sudah benar dan sudah cukup untuk dilakukan proses. Selanjutnya kita self analysis dan kita dapatkan output berupa SF, safety factor, lereng tersebut. Selesai. Tanpa berlama-lama lagi, kita buka saja GeoStudio kita. Pada kesempatan ini saya menggunakan GeoStudio 2012. Kita buka slope W. Ini tadi menu key analysis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jangan lupa gunakan nama, memudahkan penyimpanan data dan sebagainya. Settings, side function, kita gunakan half sine function. For water pressure conditions, from-nya kita gunakan atau pilih prism line. Subsurface, nah ini yang saya bilang ada 2 metode tadi, entry and exit, and grid and radius. Kita pilih dulu misal entry and exit. Oke, sisanya disamakan saja sesuai default. Inilah ruang kerja kita. Kalau luas memang kita sederhanakan, kita buat lebih kecil, kita klik sketch axis. Bidang koordinatnya itu kita mau sejauh apa. Elevation-nya itu Y, di sini distance-nya itu X, satuannya meter. X-nya pada soal saya itu terjauh itu tadi 44 meter. Kita buatkan 45, and then y-axis-nya itu distance-nya, elevation-nya paling tinggi saya 21 tadi. Saya kita buatkan 25. Increment size itu adalah jangkauannya atau lompatannya itu sumbunya berapa. Saya 0,246 itu lompatannya berarti 2. Saya ini 5 saja untuk 2 sumbu itu. Sudah. Distance, elevation. Inilah ruang kerja kita. Langkah selanjutnya, kita buat model.
Kita drawing kelahiran kita tadi itu seperti apa dengan draw regions. Region mulai dari titik 0,0, lanjut ke 44,0, and then 44,11 disesuaikan dengan kelahiran teman-teman, akan berbeda tentunya kondisinya bagaimana. Karena tadi ada 2 layer, jadi akan saya pisahkan menjadi 2 region. 31,13. Oke, 0,13. Tutup kembali ke titik awal. Bingo, jadi 1 region. Kembali gambar region yang kedua. Untuk layer kedua, 013, 021, and then 1521. Oke, dan tutup. Kembali lagi ke semula. Jadilah 2 region yang nantinya akan dimasuki 2 layer berbeda. Sudah gambaran kelerengnya seperti apa, kita langsung juga saran saya menggambarkan forward pressure-nya. Pertama kita add dulu prismatic line yang pertama. Sesuaikan lagi dengan soalnya, tadi itu ada di 0,16. Add. And then 18,16. Tambahkan 28,14. Tambahkan 31,13. 28 lanjut 35,11. Oke. Iya, 35. Oke, ya benar. 35,11 and then 44,11. Terus gitu saja. Ya, saya tambahkan gitu. Sudah cukup prismatic line-nya, kita tutup. Terus. Inilah dia prismatic line-nya. Bustaler ini. Lanjut ke langkah keduanya, kita draw materials. Sorry, key in materials. Karena kita tadi belum input. Sebelum kita input materialnya, kita harus definisikan dulu materialnya apa saja. Di key in materials ini, kita definisikan. Di sini kita tulis layer 1, kembali. Pilih material modelnya Mohr Coulomb, sesuaikan dengan soal. Layer 1 tadi saya dapat unit weight-nya, 18. Cohesion-nya 10, I23. I23, add layer kedua, material modelnya Mohr Coulomb, unit weight-nya tadi 16,820. 16, cohesion-nya 8, V-nya 20 derajat. Bang, sudah. Pastikan lagi color-nya itu beda antara 2 layer, sehingga kita tidak terlalu pusing untuk membaca. Close. Sudah, layer sudah, air sudah. Kita masukkan material tadi. Kita draw material. Ini layer 1, tadi ada di bagian bawah. Kita klik region. Layer kedua ada di sisi atasnya. Klik atas. Oke, sudah. Material sudah dimasukkan. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Yaitu kita, karena tadi sebelumnya itu menggunakan metode entry and exit, tidak salah, ya entry and exit, maka akan saya coba dulu dengan entry and exit dengan klik draw entry and exit step surface. Tapi sebelumnya, pastikan teman-teman mana slip surface entry and exit. Nah, harus diisi dulu ininya. Key in slip surface entry and exit range. Kita definisikan kembali slip surface entry and exit-nya itu seberapa. Untuk entry, karena tadi saya masukkan left di sininya tadi itu. Sebentar, saya buka kembali di
awal itu left to right direction of movement-nya, karena ini berpengaruh dengan entry and exit, maka pas di key-in-nya, slip surface-nya itu left, right. Left-nya kita pastikan, kita buat zoom saja langsung. Nah, bisa di situ. Untuk jauhnya, jaraknya bebas. Yang penting pastikan arahnya sesuai dengan yang saya maksud. Number of increment of range bisa sama-sama gunakan 4 dahulu, and then apply. Dan sudah dimasukkan tadi draw entry and exit slip surface-nya. Sudah, kita langsung saja solving. Disimpan. Say PR1. Save. Kita tunggu untuk solve-nya. Tunggu beberapa saat. Padam. Didapat hasilnya. Ini bentuk kelerengannya. Safety factor-nya ini. 1,214. Dan datanya slip surface, etc. Saya lanjutkan ke PPT saya tadi. Pertanyaannya, apakah sudah memenuhi batas aman? Pada saat ini saya coba untuk mengutip dari Walker tahun 1978 dalam SID 13/2004-2005. Faktor keamanan tadi kan kita dapat 1,214. Iya, 1,2. Itu masuk ke dalam row yang ini. Di sini dikatakan untuk 1,2 sampai 1,7 safety factor kerentanan gerak tanahnya adalah setengah, yaitu gerakan tanah dapat terjadi. Sehingga saya pribadi sebagai seorang engineer tidak terlalu merekomendasikan untuk mengatakan itu aman. Saya akan menjawab dengan istilah saya tidak terlalu aman. Karena tadi berdasarkan based on ini saja gerakan tanahnya itu dapat terjadi. Kalau saya pribadi sebagai engineer dalam merancang akan mengatakan aman jika safety factor-nya 1,5 ke atas. Ketika safety factor-nya kita hitung nilainya di atas 1,5, saya berani mengatakan lereng itu aman. Lanjut, solusi apa yang ditawarkan jika lereng tidak aman dan alasannya? Jawabannya satu, yaitu perkuatan lereng. Kita perkuat lerengnya, karena tadi kan tidak aman, gerakannya dapat mungkin terjadi. Apakah perkuatan lereng itu adalah suatu bentuk bangunan konstruksi struktural maupun struktural sebenarnya yang digunakan untuk melindungi permukaan lereng tentunya galian timbunan akibat erosi tanah. Banyak cara yang bisa dilakukan, diantaranya adalah perkuatan lereng dengan bahan konstruksi. Misalnya pada gambar ini adalah menebarkan atau menempatkan batu kepingan. Jadi lereng kita tempatkan batu kepingan atau dibuat keranjang yang terbuat dari anyaman, kawat diisi dengan batu, beronjong istilahnya, atau gabion, atau diletakkan karung, diikat dengan pasir, diisi dengan pasir kering, atau mortar semen, lalu penutupan tanah dengan atau blok beton, istilahnya riprap. Bisa juga dilakukan perawatan lereng dengan tanaman. Beberapa tanaman di tumbuhan pada lereng tersebut karena dipercaya lerengnya akan kuat dengan itu. Lalu ada juga salah satu metode yang kita telah pelajari, yaitu soil nailing. Metode yang mengombinasikan perkuatan pasif dari bataran baja dan adukan beton atau substrate. Jadi tanahnya itu dipaku istilahnya. Saya juga sudah mengambil kelas aplikasi geosintetik. Salah satu caranya adalah dengan perkuatan lereng ini adalah dengan menambahkan geogrid. Bagian dari geotekstil, jadi ini lerengnya jadi kita ingin perkuat, atau membuat timbunan juga bisa. Kita masukkan geogrid, depannya kita kasih bronjong, diikat gunanya supaya tidak terpapar oleh sinar UV, karena geotekstil ini lawannya atau rentan rusak karena sinar UV. Cara lain seperti yang kita pelajari di fondasi dalam atau fondasi dalam, ada beberapa metode yaitu penggunaan turap, baik itu di anchor maupun cantilever, ada hubungannya dengan perawatan struktural juga. Dan yang terutama mungkin saya perlu tekankan adalah
drainase dari aliran tersebut. Karena adanya air pada aliran itu kan memperbesar tekanan aktif pada tanah yang bisa mendorong tanah ke sini pada datar ini. Kebanyakan air. Kalau misalnya let's say ke sini. Jadi air itu harus cepat-cepat dialirkan kalau misalnya jatuh dari atas. Kalau ada air hujan, itu harus cepat-cepat dialirkan ke luar, jangan sampai masuk dalamnya. Salah satunya ya dibuat saluran drainase. Sehingga pas saat hujan, air akan masuk ke saluran drainase dan akan keluar dari lereng tersebut atau dinding penahan tanah. Mungkin itu jawaban dari saya atas tugas pertama mata kuliah ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.